Pojamunya henziho solio amandus nubus. Is my home. And that of my children. Wish to win it back. Tonight of all nights, let us lay aside this falsehood to pass through Lena's line to Bela. Are in line to inherit the Iron Throne, Your Grace. Alison, stay with the king! Hold your ground! Taste. Selena has been kind to me. Izuli ampa pers. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial House of the Dragon season pertama episode 8. Di episode sebelumnya dikisahkan bahwa Aemon berhasil mengambil naga Laena Velaryon, yaitu Vhagar. Namun akhirnya Aemon mendapatkan luka di matanya dan membuat cacat permanen. Di sisi lain, Rhaenyra akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Daemon. Laenor yang masih menjadi suami sahnya pergi dari Driftmark bersama dengan Sir Qarl. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene menampilkan 6 tahun setelah kepergian Laenor dari Driftmark. Scene juga menceritakan bahwa Lord Corlys memimpin penyergapan dan kabar yang diterima oleh Maester di sana bahwa Lord Corlys terluka parah dalam penyergapan tersebut. Vaemon lalu mengatakan bahwa kemungkinan Corlys tidak akan selamat dalam pertempuran tersebut. Ia lalu mengatakan bahwa yang berhak untuk meneruskan tahta di Driftmark adalah dirinya, karena Rhaenys hanya memimpin Driftmark ketika suaminya tidak ada. Namun Rhaenys mengatakan yang berhak meneruskan tahta Driftmark adalah Lucerys Velaryon, dan kata-katanya bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dan Raja Viserys akan menghukumnya. Vaemon mengatakan bahwa ia tidak rela apabila Driftmark diberikan kepada keturunan Strong, bukan kepada garis keturunan yang murni dari Velaryon. Dan akhir-akhir ini yang memerintah di King's Landing bukanlah Viserys, namun sang ratu. Scene pun berpindah ke Dragonstone. Scene memperlihatkan Daemon yang sedang mengambil telur Syrax yang baru saja menetas. Daemon lalu memberikan telur tersebut untuk dirawat kepada para pawang naga. Para pawang lalu memberikan surat kepada Daemon yang datang dari Driftmark. Dan surat tersebut berasal dari Bela anaknya. Di sisi lain, Scene menampilkan Jaehaerys yang sudah tumbuh dewasa dan sedang belajar bahasa dengan seorang maester. Di scene tersebut juga diperlihatkan Joffrey anak ketiga Rhaenyra sudah tumbuh besar. Lalu tak lama kemudian Daemon pun datang. Ia lalu memberikan surat yang datang dari Bela kepada Rhaenyra. Isi dari surat tersebut adalah mempertanyakan tentang pengakuan Lucerys dan Jaehaerys. Mereka lalu membicarakan kemungkinan Vaemon akan mengklaim tahta Driftmark. Dan di surat tersebut, Rhaenys sudah pergi menuju King's Landing. Mereka lalu berencana untuk kembali menuju King's Landing untuk membicarakan pewaris tahta selanjutnya. Di scene tersebut, Rhaenyra juga sedang mengandung anak ketiga dari Daemon. Anak pertama mereka bernama Viserys, dan anak keduanya bernama Aegon Targaryen. Scene lalu menampilkan Rhaenyra dan Daemon kembali menuju King's Landing. Saat kedatangan mereka ke King's Landing, mereka mendapat sambutan dari pihak kerajaan. Di dalam terlihat Alicent sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Kerajaan. Alicent tengah menggantikan Viserys yang sedang sakit keras. Lalu tak lama kemudian datanglah Sir Harrold memberitakan kedatangan dari Rhaenyra. Para Dewan Kerajaan lalu terlihat mendiskusikan tentang penerus Driftmark. Karena Lucerys tidak bisa memimpin armada Velaryon. Alicent lalu mengatakan bahwa kita harus mendengar petisi dari Rhaenyra dan juga penggugat yang lain. Alicent lalu meminta izin untuk menyambut kedatangan Rhaenyra. Namun saat di luar, Sir Eric mengatakan bahwa ada kejadian yang harus segera dibereskan, dan kejadian tersebut berkaitan dengan Aegon. Sementara itu, di sisi lain, Rhaenyra dan Daemon lalu mendatangi kamar dari Viserys. Rhaenyra lalu masuk ke dalam untuk melihat kondisinya, yang sudah begitu parah akibat penyakit yang dideritanya.
Daemon lalu mengatakan bahwa armada Velaryon telah kalah di pertempuran Stepstone. Ia juga mengatakan bahwa Triarki kembali bangkit. Daemon lalu mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menegaskan posisi dari Lucerys sebagai penerus dari Driftmark. Rhaenyra lalu memperlihatkan kedua anak hasil hubungan mereka yang bernama Viserys dan Aegon. Lalu tak lama kemudian penyakit Viserys pun kambuh dan ia meminta untuk diambilkan teh obat di dekatnya. Di sisi lain, Alicent sedang mendatangi seorang pelayan kerajaan. Pelayan kerajaan tersebut bernama Diana. Ia mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Aegon saat ia sedang mengambilkan minuman anggur ke ruangannya. Ia mengatakan bahwa ia telah menolak Aegon, namun Aegon tetap memaksanya. Alicent lalu mengatakan bahwa ia percaya kepadanya. Ia lalu mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Alicent lalu memberikan uang kepadanya dan juga teh untuk berjaga-jaga apabila nanti ia berhasil mengandung anak dari Aegon. Alicent pun lalu datang ke kamar Aegon. Ia datang dan memarahinya atas kejadian yang telah terjadi. Di scene tersebut, Aegon juga diceritakan sudah menikah dengan adiknya sendiri, Helaena Targaryen, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Aegon mengatakan bahwa ia sudah menuruti kemauan ibunya, namun hal tersebut bukanlah yang ia inginkan. Lalu tak lama kemudian datanglah Helaena menanyakan di manakah Diana berada. Scene kembali menampilkan Rhaenyra dan Daemon yang masih berada di kamar Viserys. Lalu tak lama kemudian Alicent pun datang menyambut kedatangan mereka. Alicent mengatakan bahwa selama Viserys tergeletak sakit, ia dan ayahnya yang memerintah King's Landing. Namun Rhaenyra mengatakan bahwa perawatan yang diterima oleh Viserys tidaklah layak. Alicent mengatakan bahwa ia sudah berupaya semaksimal mungkin. Rhaenyra lalu menanyakan siapakah yang akan memutuskan klaim atas Driftmark. Alicent lalu mengatakan bahwa ialah yang akan memutuskan bersama dengan Hand of the King, ayahnya. Sementara itu di sisi lain, Jaehaerys dan Lucerys mendatangi tempat latihan. Namun saat mereka berada di tempat tersebut, semua orang memperhatikan mereka. Lucerys mengatakan bahwa mungkin semua orang meragukan klaim tahtanya. Mereka berdua lalu melihat Aemon yang sedang berlatih dengan Ser Criston. Di scene tersebut, Aemon telah tumbuh dewasa dan juga pandai dalam menggunakan pedang. Aemon mengetahui bahwa Jaehaerys dan Lucerys berada di tempat tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah Vaemon yang juga datang untuk mengklaim tahta Driftmark. Vaemon lalu mendatangi Alicent dan Ser Otto dan menjelaskan mungkin perang akan berkecambuk kembali dan Vaemon tidak akan membiarkan Driftmark dipimpin oleh seorang anak kecil. Sementara itu, Rhaenyra mendatangi Rhaenys yang sedang bersama Rhaena, putri dari Daemon. Rhaenyra lalu meminta untuk berbicara berdua dengannya. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia mengetahui kedatangan Rhaenys ke King's Landing bukanlah untuk mendukung klaim Lucerys ataupun Vaemon. Namun kedatangannya adalah untuk mengklaim tahta Driftmark untuk Rhaenys sendiri. Rhaenyra mengatakan bahwa kematian dari anaknya bukanlah perintah darinya dan ia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Rhaenyra lalu menawarkan kepada Rhaenys pernikahan di antara anak Rhaenyra dan juga cucu Rhaenys. Namun Rhaenys tidak menyetujui tawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa esok pagi klan Hightower akan membuatnya bertekuk lutut di hadapannya. Scene lalu berpindah memperlihatkan Rhaenyra yang mendatangi ayahnya. Rhaenyra mengatakan bahwa beban sebagai pewaris tahta di King's Landing begitu berat ia pikul. Rhaenyra juga mengatakan apabila ayahnya masih tetap menginginkan ia sebagai penerusnya, Viserys harus mendukungnya dan juga anak-anaknya. Scene lalu menampilkan Viserys yang sedang diobati penyakitnya oleh para maester. Viserys lalu meminta kepada Otto untuk menyiapkan makan untuknya. Ia menginginkan semua keluarganya untuk makan bersamanya. Ser Otto lalu memberikan obat kepada Viserys, namun Viserys menolaknya dan mengatakan untuk segera mengatur makan malam tersebut. Scene lalu berpindah menampilkan Ser Otto membuka pengadilan untuk menentukan putusan siapakah yang berhak mewarisi Driftmark. Yang pertama mengatakan petisi yaitu Vaemon Velaryon. Dia mengatakan bahwa ia adalah orang yang selama ini mempertahankan tahta kakaknya, dan ia adalah kerabat dekat dan memiliki darah Velaryon yang murni. Tak lama kemudian, Rhaenyra lalu menyela ucapan Vaemon dengan mengatakan bahwa anaknya Lucerys juga keturunan dari Laenor. Namun Alicent mengatakan bahwa Rhaenyra akan mendapat giliran untuk mengucapkan petisinya. Vaemon lalu mengatakan kepada Rhaenyra bahwa ini bukanlah tentang hubungan darah,
namun demi masa depan kelangsungan klan Velaryon. Vaemond lalu melanjutkan petisinya bahwa ia tidak berambisi untuk merebut tahta Driftmark, namun ini persoalan tentang masa depan Velaryon. Selanjutnya, Rhaenyra lah yang mengatakan petisinya. Saat Rhaenyra mengatakan petisinya, lalu datanglah Raja Viserys ke ruangan Red Keep, berjalan sambil menahan sakitnya. Ser Otto dan Vaemond lalu terkejut melihat Viserys yang datang ke pengadilan tersebut. Viserys lalu mengatakan kepada Ser Otto bahwa ia akan duduk di tahta hari ini. Daemon lalu terlihat membantu Viserys untuk duduk di tahtanya. Viserys lalu mengatakan bahwa yang berhak mengatakan petisi ini adalah Rhaenys, istri dari mendiang Lord Corlys, dan ia ingin mendengar petisi darinya. Rhaenys selalu mengatakan bahwa suaminya pernah berwasiat akan menurunkan warisannya tersebut kepada Lucerys. Rhaenys juga mengatakan bahwa Rhaenyra telah mengajukan lamaran untuk menikahkan anaknya dengan cucu perempuan Lord Corlys, yaitu Baela dan Rhaena. Viserys selalu memutuskan bahwa Lucerys akan menjadi penerus tahta Driftmark. Setelah putusan tersebut dikatakan, Vaemond lalu berkata bahwa ia tidak terima dengan putusan tersebut. Vaemond juga mengatakan bahwa Lucerys bukan keturunan asli Velaryon, dan ia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Vaemond lalu mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak haram, dan Rhaenyra adalah seorang pelacur. Mendengar hal tersebut, Viserys pun murka dan mengatakan bahwa lidah Vaemond harus dipotong. Lalu tak lama kemudian, Daemon pun mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Vaemond. Sakit yang diderita oleh raja pun akhirnya kambuh, dan akhirnya ia pun dibawa menuju kamarnya. Scene lalu menampilkan prosesi pengurusan jenazah Vaemond. Seorang maester mengatakan kepada Rhaenys bahwa jasad Vaemond bisa dibawa esok pagi menuju Driftmark. Scene pun berpindah, menampilkan makan malam yang diminta oleh raja akhirnya dilangsungkan. Raja Viserys lalu datang dibopong oleh para Kingsguard menghadiri makan malam tersebut. Viserys mengatakan bahwa ia sangat senang melihat semua keluarganya akhirnya berkumpul kembali. Dalam makan malam tersebut, Viserys juga memberikan selamat atas pertunangan yang telah ditentukan antara Jaehaerys dan Lucerys yang akan menikahi Baela dan Rhaena. Viserys selalu mengatakan bahwa ia sangat bahagia dan sekaligus sedih. Ia lalu membuka topengnya dan memperlihatkan penyakit yang telah menggerogotinya. Ia lalu mengatakan bahwa semua orang harus melihat dirinya apa adanya. Ia juga berpesan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi dan kembali bersatu. Karena hal itulah yang membuat tahta kerajaan akan terus bertahan. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia mencintai ayahnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa istrinya lah yang selama ini berada di sisinya untuk merawatnya. Rhaenyra lalu meminta maaf atas hal tersebut. Alicent lalu mengatakan bahwa ia tersanjung atas ucapan Rhaenyra. Alicent juga mengatakan bahwa kelak ia akan menjadi ratu yang baik. Namun tak berselang lama, Aegon lalu datang dan menyinggung Baela. Jaehaerys selalu marah mendengar ucapan tersebut. Namun Jaehaerys menahan emosinya dan mengatakan bahwa kita harus bersulang kepada Pangeran Aegon dan Aemon. Tak lama kemudian musik pun didengarkan pada makan malam tersebut. Jaehaerys selalu mengajak Helaena untuk menari bersamanya. Semua orang terlihat bahagia malam itu, namun Viserys terlihat terdiam menahan sakit yang dideritanya. Tak lama kemudian, Viserys pun dibawa oleh para pengawal raja untuk kembali menuju kamarnya. Aemon pun lalu berdiri dari tempat duduknya. Ia lalu memberikan ucapan selamat kepada Jaehaerys, Lucerys, dan juga Joffrey. Namun tak lama kemudian, bersih tegang pun terjadi di antara mereka, dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. All of you go now. Alicent lalu menghampiri Rhaenyra. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ia harus kembali menuju Dragonstone secepatnya untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk. Di sisi lain, Scene menampilkan Mysaria yang tengah menyambut suruhannya yang bertugas di kerajaan. Scene pun berpindah. Alicent terlihat sedang memberikan obat kepada Viserys. Dalam keadaan sekarat, Viserys selalu mengatakan kepada Alicent bahwa ia pernah memberitahunya tentang mimpi Aegon, ramalan tentang pangeran yang dijanjikan. Pangeran tersebut adalah pangeran yang bisa menyatukan seluruh kerajaan.
Alicent lalu pergi dan mengatakan bahwa ia mengerti ucapan Viserys. Sakit Viserys pun semakin parah dan malam itu ia mengalami sekarat dan akhirnya ia pun tewas. Berakhir sudah episode ke-8 dari serial House of the Dragon ini. Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.